Object-oriented programming merupakan paradigma pemrograman yang berfokus pada penggunaan objek di dalam kodenya. Sebelum masuk ke OOP, yang perlu kita ketahui, pada dasarnya setiap kita melakukan pemrograman, kita biasanya melakukan pemrograman itu disebut dengan procedural programming. Di dalam procedural programming itu baris kode atau logiknya itu ditulis dari atas ke bawah. Jadi di sini terdapat fungsi seperti percabangan, perulangan, itu hanya fokus pada satu baris atau satu logik dari atas ke bawah, dari start hingga finish. Namun pada dasarnya di dalam suatu sistem yang kompleks, hal ini cukup sulit untuk diimplementasikan. Karena contoh misal dalam suatu sistem terdapat satu penggunaan tombol. Di dalam tombol ini terdapat banyak variabel, tidak hanya satu. Seperti contohnya ada penggunaan warna, penggunaan font, dan ada height dan weight-nya, lebar dan tingginya. Tentu dalam satu elemen atau objek ini terdapat lebih dari satu variabel, dan tentunya tidak hanya data yang disimpan di elemen ini saja, ada juga penggunaan fungsi di dalamnya. Bayangkan jika suatu sistem yang kompleks itu terdiri dari puluhan bahkan ratusan tombol di dalamnya. Tentu prosedural programming ini tidak cukup baik untuk digunakan. Maka hadirlah OOP untuk mengatasi masalah ini. Di dalam OOP, setiap baris kode atau logik pemrogramannya itu dibungkus dalam suatu konsep yang bernama objek. Objek ini merupakan sesuatu yang diambil dari dunia nyata atau real world. Jadi sebagai contoh, sebuah objek kita ambil sepatu di dalam dunia nyata. Nah, dalam sepatu itu kan terdiri dari beberapa data yang bisa diambil, contoh seperti warna, ukuran, bahkan harganya juga bisa masuk ke dalam suatu data dari sepatu itu. Nah, jadi kumpulan dari beberapa objek atau kita sebut sepatu tadi itu bisa dinamakan sebagai kelas. Kelas ini juga bisa dianalogikan sebagai wadah atau loyang untuk membuat suatu objek. Jadi objek itu merupakan instance dari sebuah kelas. Supaya kita lebih paham konsep tentang OOP, kita langsung masuk saja ke visualisasi dari object oriented programming. Bisa dilihat di sini. Di sini merupakan beberapa kumpulan dari kelas. Contoh kita ambil dari ini. Kita bisa lihat ada 4 kelas: mahasiswa, dosen, buku, dan petugas. Bisa kita simpulkan atau bisa kita lihat di sini, dari keempat kelas ini kita terbayang suatu sistem, yakni sebuah sistem perpustakaan. Nah, dari sistem perpustakaan itu kita bisa tarik atau kita bisa ambil bahwa terdapat beberapa kelas di dalamnya. Tentu di mahasiswa ini di dalamnya terdapat berupa, kita bisa langsung saja terdapat berupa variabel nama, npm, gender, dan lain sebagainya. Terdapat juga di sini selain berupa data atau properti, di dalam suatu kelas itu terdiri dari metode atau fungsi. Jadi jika kita membuat suatu objek dari kelas ini, objek itu mewakili atau mewariskan dari ini properti dan metode yang telah ditulis di dalam kelas ini, seperti itu. Lalu untuk yang bawah terdapat kelas album, user, song, dan playlist. Bisa kita lihat juga, mungkin dari keempat kelas ini menggambarkan suatu sistem aplikasi musik, seperti itu. Contoh di sini juga ada kelas, kita ambil kelas bernama motor. Di dalamnya terdapat properti berupa jenis dan warna yang bertipe data string. Lalu
untuk metodenya atau fungsinya, dia memiliki set jenis untuk menginputkan jenis dari motor dan set warna untuk menginputkan warna dari motor. Nah, di dalam kelas ini kita bisa membuat suatu objek. Kita bisa klik kanan lalu new motor. Nah, di sini ada nama dari objek itu yang telah kita buat, itu motor 1. Lalu kita bisa membuat lebih dari satu objek di dalam kelas ini. Contoh, kita ingin membuat 3 objek. Oke. Di sini sudah terbentuk 3 objek. Di dalam objek ini kita juga bisa melakukan atau menjalankan fungsi yang sebelumnya terdapat di kelas ini. Contoh, di sini terdapat fungsi set jenis. Nah, kita bisa memasukkan atau menginputkan berupa string untuk memberikan jenis dari motor ini. Contoh, di sini ada jenis moge. Nah, di sini terdapat cannot fetch symbol. Karena di sini untuk tipe datanya string, maka yang perlu kita perhatikan penggunaan titik 2 di dalam inputannya, maka akan berhasil. Lalu selanjutnya kita juga ingin memberikan inputan warna untuk motor ini. Contoh, sini ada warna merah. Lalu bisa kita lihat di sini sudah terdapat data yang masuk berupa jenis moge dan warna merah. Untuk objek yang kedua bernama motor 2, dia masih 0 untuk jenis dan warnanya karena belum kita inputkan apapun di dalamnya. Untuk membuat kelas, kita bisa di sini new class dan memberi nama mobil. Kita bisa memberikan properti yang hampir serupa seperti kelas sebelumnya. Untuk yang pertama, kita bisa memberi variabel berupa jenis, lalu warna, dan harga. Kita bisa menggunakan metode yang sama seperti yang sebelumnya. Berikut kita telah berhasil membuat properti dan metode untuk kelas mobil. Kita bisa langsung compile dan kita akan membuat objek dari kelas mobil ini. Untuk mobil 1 dan mobil 2. Jadi itu merupakan penjelasan dari kelas dan objek dari konsep OOP. Masih banyak lagi sebenarnya untuk pembahasan terkait object control programming ini. Terdapat abstraction, polymorph, inheritance, dan masih banyak lagi. Mungkin sekian penjelasan singkat terkait OOP. Terima kasih.